Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, seperti yang pernah istri saya sampaikan kepada saya, untuk setiap hari Rabu, kalau bisa pergunakan untuk pelajaran Alkitab. Pelajaran. Dalam hal ini, di beberapa minggu ke depan ini, kita akan belajar tentang Alkitab. Nah, pelajaran pertama yang kita belajar adalah pelajaran dasar. Namanya pelajaran dasar. Pelajaran dasar itu ada banyak itemnya. Ada pelajaran dasar itu yang pertama Alkitab, yang kedua Yesus Kristus, yang kedua Allah dan namanya, yang ketiga Roh Kudus, yang keempat adalah penginjilan, dan banyak hal pelajaran dasar. Yang di dalamnya saya juga berharap supaya Bapak Ibu kita semua bisa mengikutinya dengan baik, sehingga kita kurang lebih kita tahu dan memahami kenapa kita ini harus belajar tentang Alkitab. Hari ini saudara yang saya kasihi, pelajaran pertama yang kita belajar, pelajaran dasar kita yang pertama adalah belajar tentang Alkitab. Amin ya. Kita kenal siapa itu Yesus. Taunya dari mana? Taunya dari Alkitab. Siapa yang kasih tahu kita bahwa Yesus itu Tuhan? Alkitab. Oh, itu kata Pak Pendeta. Pak Pendeta tahu dari mana? Pak Pendeta tahu dari Alkitab. Ya, sumbernya adalah Alkitab. Nah, harus kita tahu juga supaya Alkitab kita ini kita perlu tahu. Sehingga ketika kita menemukan suatu kesulitan dalam memahami Alkitab, hari ini kita belajar tentang landasan, di mana landasan untuk kita belajar Alkitab. Ada kurang lebih ada 6 prinsip landasan dalam kita belajar Alkitab. Kita harus tahu itu prinsip-prinsipnya seperti apa, landasan-landasannya seperti apa. Sama seperti kalau kita membangun sebuah rumah, maka fondasi-fondasinya harus kita tahu. Kalau fondasinya seandainya kita tidak tahu, maka fondasinya itu akan, rumah itu akan rubuh. Seperti Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang membangun rumah di atas batu, ada orang membangun rumah di atas pasir. Di atas batu ketika badai datang, angin datang, rumah itu tetap berdiri. Ombak itu datang, rumah itu tetap berdiri. Tapi kalau bangun di pasir, maka ombak itu datang, angin itu datang, rumahnya rubuh. Sama, iman kita itu dasar utamanya adalah pengetahuan kita tentang Alkitab. Nah, Alkitab itu penting untuk kita belajar. Saya sampaikan kepada kita supaya jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, di GBI Double Silatu Menten, step by step, saya mengajak kita untuk mendalami sedikit demi sedikit, yang menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Nah, saudara, saya mau tanya kepada kita semua saat ini. Alkitab isinya berapa buku? Alkitab kita itu isinya berapa buku? Berapa? Saya nggak dengar. Iyalah, pakai nggak dengar. Saya jawab dalam hati. Saya jawab di sini juga pakai nggak dengar. Komen aja di komentar. Di YouTube kan komen. Ada pakai. Ada 2. Hah? Kok ada 2? Iya, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama berapa buku dan perjanjian baru berapa buku? Ada perjanjian lama terdiri dari 39 buku, perjanjian baru terdiri dari 27 buku. Kita harus tahu itu. Kita belum buka isi di dalamnya. Yang penting kita tahu itu dulu. Dulu saya masih kecil, saya belajar itu. Saya kecil, saya belajar. Kejadian berapa pasal, ayat terpendek berapa, ayat terpanjang di mana, ya kan? Alkitab tadi beberapa ayat, berapa pasal, berapa ayat, ditulis oleh berapa orang. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, itu nanti di pelajaran berikutnya. Tapi hari ini, khususnya hari Rabu ini, tanggal 23 Februari 2022, kita belajar tentang 6 prinsip atau 6 landasan di mana kita harus belajar Alkitab. Yang harus kita tahu dalam kita belajar Alkitab itu apa yang perlu kita harus tahu. Itu penting. Sebelum saya melangkah lebih jauh menguraikan Alkitab itu secara mendetail kepada kita, maka perlu 6 prinsip ini kita peroleh dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat hafalan kita adalah 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini Bapak Ibu selama pelajaran ini berlangsung, hafalkan ayat ini. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16,
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini, Alkitab itu kita katakan adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab ini banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama apa? Mengajar. Mengajar. Kalau mau supaya anak-anak kita pintar, anak-anak kita sekolah. Di sekolah ada siapa? Ada guru yang ngajarin dia. Seandainya anak kita tidak sekolah, lalu tidak ada guru yang ngajar, maka kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Dan kita hanya sekedar antara komunikasi kita dengan tumbuh-tumbuhan, pohon, kita nggak tahu. Saya dulu sekolah, saudara, teman saya, dia nggak bisa baca sampai sekarang. Saya nggak tahu karena dia nggak mau sekolah, nggak mau diajarin. Jadi bisa ngomong bahasa daerah, bisa ngomong bahasa daerah, tapi tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Bisa ngomong bahasa daerah, tapi tidak bisa ngomong bahasa Indonesia karena dia tidak bisa membaca, karena dia tidak mau diajar. Iman kita pun sama, kekristenan kita pun sama, kita tidak mau diajar. Nah, dasar buku supaya dalam manual booknya atau buku pelajaran dalam mengajar tentang iman kita itu Alkitab. Nah, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, mengajar. Ya, yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Kapan kita tahu itu dosa? Kapan kita tahu itu bukan dosa? Kita tahunya dari mana? Dari Alkitab. Ya kan? Kita tahu bahwa membunuh orang itu berdosa. Tahunya dari mana? Dari Alkitab. Menyatakan kesalahan. Wah, banyak kesalahan-kesalahan yang Alkitab singkapkan kepada kita bahwa minum mabok, narkoba itu dosa. ya, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, maka Alkitab juga tidak pernah memberitahu kepada kita bahwa itu dosa. Ya, kita anggap bahwa saya tidak pernah baca Alkitab dari masa bodoh, saya mau hidup dalam dosa, terserah saya. Hidup saya bukan hidup-hidupnya Pak Kem. Ya, lalu untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini kelakuan yang gak benar, kelakuan yang tidak taat, kelakuan. Anak kita itu kan pembentukan karakternya, dia tumbuh karakternya menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat. Itu dari mana? Kalau bukan dari Alkitab, maka Alkitab itu punya manfaat. Membuat dia itu memperbaiki kelakuannya, dia sadar bahwa dia bersalah, dia sadar bahwa dia perlu dididik. Nah, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, didik orang untuk berjalan menuju jalan yang benar. Nah itu, maka saya ingin supaya ayat ini kita hafal. Setiap minggu saya mau supaya Bapak Ibu boleh hafalkan ini. Di 2 Timotius pasal 3:16. Nah, 6 prinsip untuk kita belajar Alkitab itu apa saja prinsipnya? Ada 6 prinsip atau ada 6 landasan di mana kita itu harus tahu fondasi dalam kita belajar Alkitab itu. Yang pertama adalah, satu adalah percaya kepada Yesus Kristus. Itu nggak bisa kalau Bapak Ibu tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu belajar Alkitab, nanti banyak hal yang mungkin Bapak Ibu bingung. Bagaimana ya? Jadi karena pikirannya tidak dibukakan, bagaimana ya Allah kok jadi manusia? Ya kan? Bagaimana ya kalau Yesus Allah kok beranak? Nah, kan pikiran kita tidak bisa sampai ke situ kalau Tuhan tidak bukakan. Oleh karena itu langkah pertama, fondasi pertama adalah harus kita terima dan percaya kepada Yesus. Itu dulu. Nah, jemaat Tuhan yang ada, Pak Kem, saya sudah terima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah itu benar adalah dan dasar? Ya, itu adalah dasar pertama. Bahwa kalau kita belajar Alkitab, yang pertama kau lakukan adalah harus engkau terima Tuhan sebagai juru selamat. Ya, murid harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat karena manusia duniawi, orang yang tidak menerima Kristus tidak dapat menerima atau memahami hal-hal yang mengenai Tuhan. Ya, karena kita mau supaya kita belajar mengenal Tuhan, maka kita harus dulu terima Yesus dulu. Gimana cara terima Yesus? Dengan lidah engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dengan hati engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, beri dirimu dibaptis. Itu adalah langkah imanmu. Pertama, beri dirimu dibaptis.
Lalu kenapa kita perlu dibaptis? Nanti itu di pelajaran dasar juga, namanya pelajaran tentang baptisan. Itu pelajaran dasar yang saya khususkan buat mereka yang mau dibaptis dan mereka mau terima Yesus. Dan hari ini buat Bapak Ibu yang lain, ada satu rekan yang ada WhatsApp saya, kalau didengar saya hari ini, dengar saya hari ini, kalau engkau sudah terima Yesus, engkau membuka hati buat Yesus, harus engkau dibaptis. Nanti bagaimana Pak Kem saya mau baptis? Ada pelajaran tentang baptisan. Saya tidak kupaskan itu di sini karena ini adalah pelajaran tentang Alkitab dulu. Yang pertama adalah harus engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca di 2 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tidak mungkin, saudara. Ini adalah Alkitab ini bicara tentang sesuatu yang rohani. Sesuatu yang kalau tidak engkau terima Yesus, maka Tuhan tidak akan singkapkan itu bagi engkau. Amin ya. Maka dikatakan di Korintus, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Alkitab ini diilhami oleh roh. Ini adalah rohnya Tuhan. Nafas hidupnya Tuhan itu ada di Alkitab. Nah, kalau kita tidak senafas dengan Dia, kita tidak hidup di dalam Dia, maka kita tidak akan memahaminya. Karena hal yang baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi susah kalau kita jelaskan. Alkitab saya ini adalah Alkitab yang diilhami oleh Tuhan. Tuhan sendiri berfirman kepada penulis-penulisnya untuk menulis kitab ini. Lalu dia bilang, kapan mereka Tuhan kasih tahu, beritahu kepada mereka. Nah, itu nanti kita pelajaran selanjutnya di minggu akan datang. Nah, saya mau pastikan kepada kita yang pertama fondasinya adalah seperti itu, yaitu kita harus percaya kepada Yesus. Di Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi, percaya kepada Tuhan itu adalah karena iman. Langkah yang pertama kita percaya kepada Tuhan adalah iman. Beriman dulu kepada Tuhan. Ya, kita melakukan percaya kepada Tuhan bukan karena berbuat baik. Nah, bedanya kekristenan dengan prinsip agama yang lain. Sedangkan prinsip agama Kristen adalah iman. Itulah yang menentukan bagi kita untuk terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat atau tidak. Harus langkah iman. Langkah imannya adalah terima Yesus. Kalau saya sudah buka, ya udah mengaku Yesus, syarat bukti bahwa kamu adalah orang yang terima Tuhan, bahwa kamu terima Yesus dan percaya kepada Yesus adalah buktinya adalah kau harus dibaptis. Dan bukti kepada dunia, bukti kepada Tuhan, kau harus dibaptis. Setelah itu bukti kepada dunia, ada surat yang dikeluarkan oleh gereja untuk menyatakan bahwa kamu adalah orang Kristen dan sudah dibaptis. Dua-duanya harus sama. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, landasan yang kedua, supaya kita ini harus punya landasan. Di dalam kita mengenal atau percaya kepada Tuhan, landasan kedua adalah percaya bahwa Alkitab diilhami oleh Allah. Nah, tadi saya sudah singgung. Kita harus percaya dulu. Nah, ini kan ngomong percaya ini kan gak gampang, saudara. Percaya itu adalah Bapak Ibu harus terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu, baru kita ngomong tentang ilham. Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada ilham yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, maka ada ilham yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kalau Bapak Ibu boleh perhatikan, ayat-ayat Alkitab itu, ayatnya sama, pendeta yang khotbahnya juga, ayatnya sama, pendeta yang khotbah berbeda, ilhamnya berbeda-beda. Nah, di bulan ini, di tahun ini, sudah ada 2 pendeta yang khotbah tentang Allah turut bekerja. Ayatnya sama, tapi perspektifnya atau ilhamnya berbeda. Nanti di hari Minggu ini pun sama. Ada satu hamba Tuhan juga yang dari Bogor, Ibu Pendeta Esther Yonatan, juga akan sama. Memaparkan tentang Allah turut bekerja, ilhamnya berbeda. Nah, kita harus percaya bahwa Alkitab itu diilhami oleh Allah. Satu ayat
Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 5 pendeta yang ngomong, 5-5-nya punya ilham yang berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya saya bilang Alkitab itu diilhami oleh Allah. Firman Allah yang menyatakan sendiri bahwa Alkitab diilhami oleh Allah di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan tadi, kita udah ayat hafalannya di ayat 16 dan ayat 17 juga kita bacakan lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya kan? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, ilham oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya ungkapkan itu di awal, bahwa memang kita harus percaya dulu bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Bapak Ibu bayangkan, saya kasih perumpamaan begini. Ada seorang yang memberikan kepada Bapak Ibu kertas. Kepada 40 orang kertas ini. Setelah dia mengambil 40 orang ini mengambil kertas ini, lalu 40 orang ini disuruh pergi, ada yang ke Pulau Jawa, ada yang ke Pulau Kalimantan, ada yang ke Pulau Sulawesi, ada yang ke Pulau Kupang, Papua, ada yang ke Pulau Flores, ada yang ke Pulau apa lagi? Bapak Ibu asal dari mana? Medan, untuk pulau mana? Ada ke negara Amerika, ada ke negara Malaysia, ada ke negara Singapura. 40 orang diutus mereka pergi kemana-mana. Lalu mereka disuruh untuk menggambar satu gambar. Mereka disuruh untuk menggambar satu gambar. Nah, ketika mereka itu dikumpulkan, gambarnya sama. Gambar sesuai dengan apa yang orang yang nyuruh mereka itu sama. Nah, Alkitab itu seperti diilhami. Dari 40 penulis itu, mereka menulis tentang suatu figur. Dan figurnya itu sama, yaitu Allah. Dan Allah yang diwujudkan di dalam diri Yesus. Sudah nangkep kira-kira ya? Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bahwa kita akan diutus, mereka tidak akan saling nyontek satu dengan yang lain, nggak ada. Oh, nanti saya gambar bagian ekornya ya. Atau saya gambar bagian tangannya Tuhan. Atau saya nanti gambar bagian rambutnya. Atau saya nanti gambar bagian matanya. Nggak ada yang beritahu. Mereka diilhamin oleh Tuhan untuk bagian ini akan menulis ini, 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 bagian. Lalu mereka disatukan, ternyata porsinya sama sesuai yang orang yang suruh mereka nulis. Jadi dia diilhami. Maka Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, penulis-penulis itu selalu bersinkron satu dengan yang lain. Apa yang diungkapkan oleh Matius, apa yang diungkapkan oleh Lukas, apa yang diungkapkan oleh Yohanes, apa yang diungkapkan oleh Petrus, semuanya itu saling melengkapi, mendukung, membentuk sebuah kebenaran tentang figur namanya Tuhan. Karena yang mengilhami itu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, lewat apa? Alkitab. Penulisnya banyak, tapi yang mengilhamnya banyak. Yang ilhamnya cuma satu, Tuhan. Nah, itulah hebatnya Alkitab. Nanti kita belajar manfaat kita belajar Alkitab dan kehebatan Alkitab itu seperti apa. Nanti berikutnya. Lalu yang ketiga, fondasi dalam kita, landasan dalam kita belajar Alkitab. Yang ketiga adalah kita harus sertakan dalam doa. Tidak boleh belajar Alkitab dengan mengandalkan kemampuan, kepintaran, kehebatan kita. Nggak bisa. Ada banyak. Maka kan Alkitab bilang gini. Firman itu ada, jadi harus menjadi firman Kristus. Iman, jadi Roma pasal yang ke 10:7 ayat 10. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kapan dia menjadi firman yang diurapi? Firman yang diurapi adalah firman di mana disertai dengan doa. Ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikannya dengan fasih lidahnya dia menyampaikan dengan kepintaran dia menyampaikan dengan latar belakang pendidikannya dia dengan luar biasa dan hebat. Tapi tidak pernah apa yang disampaikan itu membuat orang bertobat. Kenapa? Karena itu bukan firman yang diurapi, tapi firman yang dibuat oleh kemampuannya dia.
Maka seringkali firman yang Bapak Ibu dengar, kalau Bapak Ibu hanya bisa mendengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu bilang, Bapak Ibu berkata dalam hatinya, lalu Bapak Ibu bilang gini, pendeta itu hebat. Itu udah salah. Itu udah salah. Itu udah salah, saudara. Saya kasih tahu. Itu udah salah. Kenapa? Karena yang hebat itu bukan karena pendetanya, tapi firman itulah yang hebat. Nah, firman itu hebat. Kenapa firman itu hebat? Karena waktu menyampaikan firman Tuhan itu, waktu belajar tentang firman Tuhan itu disertai dengan doa. Saya punya pengalaman itu, saudara. Teman saya namanya Darius. Dulu sekali sekolah teologi ya. Lulus SD nggak lulus. Karena memang kami dari Timur. Baru-baru lulus sekolah. Kita sekolah aja udah susah. Saya untung saja saya bisa lari ke ada kemurahan Tuhan, jadi bisa sekolah sampai kuliah. Kalau tidak, saya tidak bisa apa-apa. Kenapa? Kami susah. Mau makan aja gue susah. Uang sekolah 50 rupiah. Bukan 50 ribu, 50 rupiah. Itu aja papa saya harus tunggak. Berapa bulan baru bayar. Susah. Nah, teman saya nggak lulus SD. Jadi waktu di sekolah teologi itu kami selalu ditugaskan untuk setiap minggu harus tampil untuk berkhotbah di para ahli Taurat, para pakar-pakar. Di dalamnya ada sarjana teologi, ada dengan berbagai latar belakang. Karena masuk ke sekolah teologi itu mereka sebelumnya punya keberhasilan, seorang pengusaha, seorang sarjana ekonomi dan lain sebagainya. Lalu disatukan di sana. Berdiri di ribuan orang khotbah. Sebelumnya ada dosen saya, doktor. Pendeta Dr. Yang Lumempo. Itu istrinya satu angkatan dengan saya. Itu khotbah. Selesai khotbah semua orang kagum dengan Om Yan. Wah, hebat. Om penyampaiannya luar biasa. Sistematisnya luar biasa. Tertata dengan baik kata-katanya. Ilustrasinya bagus semua. Kagum. Tapi besoknya, minggu depannya teman saya khotbah. Dia stres. Tengah malam saya keliling-keliling di aula. Kami biasa suka tengah malam keliling mau doa. Jadi belum masuk ruang doa kami ngobrol-ngobrol dulu. Saya ke aula. Ada suara bunyi. Di belakang mimbar. Saya bingung ada apa nih. Jangan kuntilanak ini. Saya cari tahu. Ternyata teman saya, saudara. Dia berdoa, dia berlutut, dia berdoa. Besoknya saya tanya. Kenapa kamu berdoa? Saya merasa nggak bisa sampaikan apa-apa. Saudara, ketika saat tiba dia akan berdiri khotbah. Selesai dia khotbah, ternyata ada yang nangis. Lewat khotbahnya dia, ada yang merasa diberkati. Bayangkan, firman diurapi adalah firman di mana orang itu disampaikan dan membuat orang itu sadar akan perbuatannya dan dosanya. Kalau firman itu disampaikan untuk membuat orang hanya kagum, jangankan kita, pelajaran di luar sana juga banyak orang membuat orang kagum. Tapi kalau firman itu disampaikan, membuat kita sadar akan perbuatan kita, sadar akan kelakuan kita, sadar akan dosa kita, sadar akan setiap pelanggaran-pelanggaran kita, dan membuat kita berbalik kepada Tuhan. Itu adalah firman yang diurapi, itu adalah firman yang didoakan. Amin ya, itu yang pertama, harus didoakan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, doa agar firman Tuhan itu waktu kita baca itu ada sesuatu Tuhan singkapkan buat kita. Sehingga kita tidak menjadi menjadi orang yang hanya baca lalu udah selesai. Amin. Besok kita nggak tahu lagi ayat. Tapi ketika kita doakan, maka firman itu akan bekerja dan menjadi rema. Setiap malam saya dengan suami istri, dengan anak kami berdoa. Ada rema yang selalu saya dapatkan. Ada rema yang selalu saya ingatkan. Dan setiap pagi juga saya sharekan itu kepada Bapak Ibu. Baca di Yakobus pasal yang ke-1 ayat ke-5. Yakobus pasal yang 1 ayat ke-5 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan. Maka hal itu diberikan kepada. Harus minta dengan meminta kita berdoa meminta hikmat. Dalam menjalankan sesuatu, dalam memahami Alkitab harus punya hikmat, punya Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan. Ya, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita doakan. Firman Tuhan yang kita baca ini kita doakan dan kita aminkan.
Bahkan di situ ketika kita berdoa, apa yang kita mintakan, kita minta hikmat, Tuhan berikan kepada kita hikmat. Kita minta supaya apa yang kita harapkan dan doa dikabulkan. Di Matius pasal yang ke-7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Berdoa. Itu kita temukan, itu kita dapat melalui mana? Doa. Ayat itu digenapi dalam kehidupan kita kapan terjadi? Waktu kita berdoa. Dalam memahami Alkitab pun sama. Dalam kita belajar tentang Alkitab pun sama. Supaya kita belajar, supaya saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat dari Alkitab. Maka kita minta dengan doa. Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan kasih saya urapan. Tuhan kasih kemampuan kepada saya supaya saya mengerti ayat ini. Ya, kalau enggak, bagaimana ini ayat ini? Saya juga tidak tahu bagaimana ini kalau saya tidak mengerti. Untuk itu, saudara harus dengan doa. Itu fondasi yang ketiga. Fondasi yang keempat dalam kita belajar tentang firman Tuhan adalah bersungguh-sungguh dan sabar. Harus sungguh-sungguh. Nggak boleh hari ini belajar Alkitab, lalu besok sudah lupakan. Dan sabar. Karena memang Alkitab itu nggak mudah seperti Bapak Ibu punya Alkitab yang lain. Bapak Ibu bayangkan dari Kejadian sampai Wahyu, berapa ratus ribu ayat, hafal nggak semua? Tidak dengan Alkitabnya rekan-rekan kita yang lain. Mereka bilang Alkitab saya hanya kecil. Ya kecil. Alkitab kita tuh benar-benar luar biasa. Dan untuk itu kita perlu namanya sabar. Dan sungguh-sungguh dan serius. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dan serius, waduh, kita nanti jadi nggak bisa mengerti ayat-ayat itu. Karena sama seperti ayat yang mengatakan bahwa sukar bagi orang kaya masuk melalui sukar bagi seorang kaya masuk melalui lubang jarum. Nah, jadi dulu saya juga sama. Mama saya, bayangkan saudara, kita seperti unta, ya. Sukar bagi orang kaya sama seperti unta yang sukar masuk melalui lubang jarum. Ada ayatnya. Nah, itu kan memahaminya susah. Lalu mama saya dulu tafsirnya begini. Bayangkan saudara, unta segede gitu saudara. Lubang jarum sekecil begini. Bagaimana bisa unta itu masuk? Itu perumpamannya salah. Saya dulu tidak memahaminya, saya mengerti. Tapi setelah saya mempelajari latar belakangnya, ternyata bukan itu maksudnya. Karena saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di bait Allah, itu ada satu lubang, pintu. Yang pintu itu disebut namanya pintu lubang jarum. Jadi waktu unta-unta itu melewati pintu itu, mereka harus tunduk, lepaskan muatannya, mereka harus tunduk, benar-benar ngesot dulu baru masuk. Itu namanya lubang jarum. Bukan lubang jarum yang pakai itu, bukan. Nah, harus sabar untuk. Kalau kita nggak sabar, kita nggak serius, maka kita tidak banyak hal yang kita tidak mengertinya. Seperti ada ayat yang bilang dengan kita berdoa dan memberkati dia, maka kita akan menumbuhkan bara api di kepalanya. Nah, itu kan berpikir kita, waduh, saya berdoa dan berkati dia supaya biar bara apinya ada di kepalanya. Konsep kita bara api di kepala itu adalah biar kepalanya terbakar. Ternyata itu bukan seperti itu, saudara. Tafsirannya bukan seperti itu. Orang Yahudi itu punya tradisi yang namanya seringkali mereka itu taruh pelita, punya kayak kita sekarang itu lilin, taruh di nampak, taruh di kepala untuk jalan maju. Sehingga itu di bawahnya itu ada bara api yang terus menyala. Nah, orang yang marah itu dikatakan adalah kalau dia kalau marah di perumpamaan Yesus, dia kalau marah bara apinya itu padam sehingga otaknya itu nggak bisa terbuka. Nah, kalau kita makin hari kita berdoa supaya kita kutukin dia, makin padam. Tapi Tuhan bilang, jangan kita kutukin dia, tapi kita berkatin dia. Waktu kita berkatin dia, maka bara api itu nyala lagi, membukakan pikirannya dia. Banyak hal, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus bilang begini. Yesus berkata kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kasihani gembalakanlah. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu saya mengasihi engkau sampai 3 kali.
Seringkali kita berpikir bahwa, oh karena Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, jadi Tuhan juga bertanya 3 kali. Enggak. Kalau kita belajar tentang bahasa aslinya kita temukan. Kata pertama yang Tuhan sampaikan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape aku? Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu saya pilih engkau. Jadi Petrus bisa mengasihi Tuhan dengan kasih sebagai sahabat, sebagai seorang manusia. Bukan sebagai kasih agape. Sedangkan Tuhan, apakah engkau agape saya? Tuhan mau supaya kita agape dia, mengasihi dia tanpa syarat. Nah, kayak gitu saudara saya. Harus sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak mengerti. Nah, ini biasanya adalah bagian kami pendeta, bagian Bapak Ibu juga mau belajar dalam hal ini. Silakan. Jika kita akan memahami, harus sabar. Lalu yang kelima, fondasi yang kelima adalah harus mengakui dosa-dosa secara terus-menerus. Dosa ini harus terus-menerus diakui. Sama seperti teman-teman yang pernah ikut baptisan, saya ajarkan pada mereka, bahkan ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya mau tanya, Pak Pendeta bilang kalau saya baptis supaya saya menyelesaikan 2 dosa. Dosa apa itu? Dosa pribadi dan dosa keturunan. Oke, Pak Pendeta, saya sudah baptis. Apakah dengan saya sudah baptis, 2 dosa sudah selesai? Sudah. Lalu apakah saya sudah baptis dan sudah terima Yesus? Apakah boleh nggak? Masih nggak? Saya berbuat dosa? Masih. Marah-marahin orang udah berbuat dosa. Maki-maki orang udah berbuat dosa. Ya kan? Pikiran yang kotor, nonton nggak sengaja, nonton YouTube, nonton apa itu udah berdosa. Karena Alkitab yang ngomong, dengan matamu yang kau lihat saja udah berdosa. Nah, harus terus-menerus mengakui dosa kita. Nah, ada 2 dosa. Setelah kita terima Yesus, ada 2 dosa yang harus kita ingatkan. Dosa yang pertama adalah dosa yang mendatangkan maut, dan dosa yang kedua adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang dimana kita menyangkal Yesus. Sudah terima Yesus, lalu tinggalkan Yesus lagi, lalu berbalik lagi. Nah, itu tuh tidak perlu, itu dosa mendatangkan maut. Lalu dosa yang mendatangkan maut yang kedua adalah menghujat Roh Kudus. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah marah-marah orang, maki-maki orang. Tapi tiap hari datang kepada Tuhan, minta ampun, minta dibaharui, minta dibasuh kembali. Itu adalah dosa. Maka landasan harus mengakui. Maka saudara baca di Yohanes pasal 1 ayat yang ke 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan ya. 1 Yohanes pasal yang ke 1 ayat yang 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman tidak ada dalam kebenaran. Jadi manusia ini ada manusia yang berdosa. Kalau ada bilang, oh saya bukan orang berdosa, yang berdosa kan Pak Kem, saya tidak berdosa. Itu kita sudah menipu. Kita sudah menipu diri kita sendiri. Nah, setiap hari pasti yang namanya dosa kita berbuat, tapi selalu tersedia buat kita yang terus mau datang kepada Tuhan, itu selalu disediakan pengampunan. Tuhan selalu sediakan pengampunan buat kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. Yang namanya tiap hari kita berbuat dosa itu ada. Tapi kita datang terus-menerus minta pengampunan. Maka doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Mohon pengampunan. Itu langsung. Yang terakhir, landasan dalam kita belajar tentang Alkitab, pelajaran tentang Alkitab adalah, landasannya adalah bersedia hidup sejalan dengan kehendak Allah. Mau nggak kita bersedia sejalan dengan apa maunya Tuhan? Berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 17. Yohanes pasal yang ke-7
Ya, Yohanes pasal ke-7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku kata-kata dari diriku sendiri. Jadi, ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita mengetahui kehendak Tuhan itu seperti apa. Maunya Tuhan itu seperti apa. Itu kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bersedia hidup, itu gak gampang. Bersedia hidup sesuai dengan kehendak. Nah, inilah saya sebutin iman yang sampai kepada level iman tahap yang ketiga. Ada 3 tahapan iman. Iman yang pertama adalah iman dalam pengetahuan. Iman yang kedua adalah iman dalam persetujuan. Iman yang ketiga tahapannya ada ketiga adalah iman di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau pengetahuan tentang Tuhan, iblis pun tahu. Kalau persetujuan tentang Tuhan, iblis pun tahu. Tapi namanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, iblis tidak mau. Sama, kita jangan sampai seperti belajar Alkitab hanya sampai ke batas seperti iblis. Punya pengetahuan tentang Alkitab, punya persetujuan tentang Alkitab, tadi tidak pernah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tidak pernah menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, tidak menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Hidup kita harus diserahkan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pelajaran di malam hari ini memberkati kita semua, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di rumah hari ini boleh dikuatkan melalui pelajaran malam hari ini. Kita akhiri ibadah kita sebagai pengumuman bahwa minggu ini kita ibadah live streaming di channel YouTube GBI WC Lato Menten. Saya berharap Bapak Ibu boleh ikut dalam ibadah ini di minggu yang terakhir di bulan Februari. Yuk kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu hari ini kami belajar 6 hal. 6 landasan di dalamnya kami percaya Tuhan akan tolong kami, memampukan kami untuk terus hidup di dalam Engkau. Untuk terus kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Untuk kami selalu berdoa dan mohon murahan Tuhan untuk memberikan kami kesabaran dan sungguh-sungguh untuk belajar tentang firman-Mu, untuk mengakui segala dosa dan salah kami, dan kami mau menyerahkan seluruh kehendak kami kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati mata, hati, telinga mendengar ini. Diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat seluruh sidang Jumat-Mu, dimanapun mereka berada hari ini. Di malam hari ini, sebelum kami tidur, hamba pertaruhkan tubuh jiwa roh jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Jamah mereka Bapa, tolong mereka, urapi mereka, kuduskan mereka Bapa. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada yang sakit, seperti adik daripada Sisilia yang sakit, hamba berdoa Bapa, jamah oleh bilur-bilur-Mu, sembuh dalam nama Yesus. Bakteri virus corona yang sedang terpapar kepada adik daripada Sisilia, kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu dia sembuh total dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang lain yang mengalami sakit pun hamba berdoa Bapa, jamah mereka yang sakit karena COVID ini, kami berdoa Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan total, sembuh dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa, sanggup untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Oma Wesley Terore, berkati Leni dan keluarga Pak Johan Sinjeri, berkati Pak Bui dan istri dan anak, berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi, keluarga daripada Jeffrey dan Santi dan Jeffrey, Tuhan bertolong, Tuhan berkati juga Ibu Liana dan Sali, Tuhan berkati Pak Hengki dan Bu Vivi, Tuhan berkati Ibu Rinawati dan keluarga, Tuhan berkati Papa dan Mama daripada Desi, Milin, Juli, Tuhan berkati Om Hani, Tante Selvi, Nora, Onela, Tuhan berkati Henda dan Christine dan keluarga, Tuhan berkati Pak Tony, Pak Atek, Dev, Tuhan berkati Pak Wahyudi dan juga istri dan anak, Tuhan berkati Ibu Aling dan ketiga anak, Tuhan berkati dengan suami, Tuhan berkati Bu Sumi dan suami dan ketiga anak, Tuhan berkati Bu Suryati dan kedua anak, Tuhan berkati Pak Joni dan Mega dan ketiga anak, Tuhan berkati Michael dan Mian juga, Tuhan tolong berkati hari Minggu ini mereka resepsi, Tuhan tolong juga agar resepsi dapat berjalan dengan baik, ruangan yang mereka pakai sucikan, kuduskan, tamu undangannya sucikan dan kuduskan sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Willy dan Loren dan anak yang Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Vincent dan Jessica Tuhan berkati, Agnes dan kedua anak yang Tuhan berkati, Cecilia, Yoel, Indah Tuhan berkati, Michelle dan juga Tuhan berkati, Kathleen Tuhan berkati dengan suami dan anak yang Tuhan berkati, Pak Bambang dan Vivi Tuhan berkati,
Cynthia dan Joseph Tuhan berkati, Dion dan Nerissa, Devin dan Sonia Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Cecilia, Rael dan Sansa diberkati Bapak. Ibu Damayanti dan istri dan suami dan anaknya Agnes Tuhan berkati. Kenneth dan Eva Kayana Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat Ibu Helen Tuhan juga berkati. Tuhan tolong selalu Bapak bersama anaknya Christina Tuhan berkati. Ibu Junivita Tuhan berkati. Pak Surya Tuhan berkati. Ibu Yayang Tuhan berkati. Pak Ali dan istri dan anak dan keluarga diberkati. Semua jemaat Tuhan yang ada Tuhan berkati. Sinta dan juga Joseph Tuhan tolong berkati. Bersama dengan mamanya Ibu Bong Kim Hyun dan Siska Tuhan tolong berkati. Taruhkan tanganmu berkati jemaatmu satu persatu. Diberkati hidup mereka, keluar masuk mereka. Malam ini mereka sedang Tuhan berkati. Mereka sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk memperoleh keturunan. Kami minta dan mohon itu dalam nama Yesus. Mereka bergumul dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan tolong Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Mereka bergumul Bapa untuk rumah tangganya. Tuhan tolong Tuhan sertai juga pulihkan itu Bapa dalam nama Yesus. Kami semua dilindungi, ditolong, diberkati. Terima kasih Bapak. Malam ini kami tidur, kami percayakan tubuh jiwa roh dalam tangan Tuhan. Berkati jemaatmu semuanya Bapak. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita beristirahat dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah tengah minggu malam hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di hari Minggu. Salam bagi kita semua.